Organisasi Generasi Demokrasi FKKGD Jawa Barat yang juga anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat KBB dari fraksi Partai Demokrat Peter Juandis, SIP, MM menyerahkan surat keputusan SK Pengurus DPC FKKGD Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan di Sentral Coffee Balai Morosono, Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, pada Kamis kemarin tanggal 30 September tahun 2021. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ketua DPD FKKGD Jawa Barat Peter Juandis memberikan pesan kepada para pengurus DPC FKKGD Kabupaten Tasikmalaya agar segera mendaftarkan ke Kesbangpol dan bersinergi dengan pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya. Para pengurus DPC FKKGD Kabupaten Kota harus menjalankan program yang menyentuh kepentingan masyarakat terutama khususnya UMKM, karena program utama FKKGD ini adalah UMKM, ungkapnya. Di Tasikmalaya. Ini yang harus dilakukan, ya. Tujuannya adalah untuk melihat masyarakat kecil yang punya kesempatan, yang punya kearifan lokal, yang rajin di dalam hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraannya, tapi yang menjadi kendala adalah modal usahanya. Yang kedua adalah dipasarkan kepada siapa yang harus. Sehingga ini menjadi hal yang perlu kami dari FKKGD Jabar harus mendengar secara langsung daripada semua ketua-ketua FKKGD di Kabupaten yang hari Kota. Ini adalah Kang Indra ini sebagai sekjen untuk FKKGD Kabupaten Tasikmalaya bisa bersama-sama dengan pemerintahan untuk sinergi di dalam mendorong pelaku-pelaku usaha menengah kecil di Tasikmalaya. Nah, itu aja yang saya pesan. Selanjutnya nanti kita akan bersama-sama godok dalam program apa yang menjadi skala prioritas di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara Ketua DPC FKKGD Kabupaten Tasikmalaya, M. Mohnur Faizal AK, SH menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua FKKGD Provinsi Jawa Barat yang mana dengan kehadirannya telah memberikan semangat terhadap organisasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi. Menurutnya, kehadiran FKKGD di Kabupaten Tasikmalaya ini semoga bisa menjadi wasilah ataupun bisa menjadi syariat guna untuk mendorong serta mengembangkan para pelaku usaha UMKM dan IKM yang ada di Tasikmalaya agar nantinya bisa menciptakan lapangan kerja dalam konteks penyerapan pengangguran yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan lembaga baik BUMN ataupun non BUMN. Nah, jadi
dengan adanya program akselerasi daripada FKKGD ini, itu bisa tercipta kesinergisan, keharmonisan. Kita bisa bekerja sama dengan match tentunya diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk percepatan dalam rangka program akselerasi pengembangan para pelaku UMKM dan UMKM juga para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan harapan dengan adanya potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu bisa menjadikan satu kontribusi, baik kontribusi untuk masyarakat itu sendiri dan atau kontribusi untuk pemerintah. Program apa yang akan dilaksanakan setelah terbentuknya FKKGD di Kabupaten Tasikmalaya? Melalui beberapa rencana yang sudah saya siapkan, salah satunya adalah untuk meningkatkan peran aktif ekonomi yang ada di para pelaku IKM dan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Dan tentunya kami akan membidik beberapa sentra-sentra yang dianggap potensi untuk lebih dikembangkan kembali. Kalau dari saya sebagai pembina di sini, alhamdulillah ada sedikit disampaikan perjalanan dari para UKM yang satu misi, satu kesemangatan terhimpun dalam organisasi ini. Insya Allah ini menjadi modal yang kuat untuk bergerak bersama. Kita kondisi komoditi unggulan kita ini dominasi Sedangkan menurut Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya R. Amir Sudiana mengatakan, Alhamdulillah FKKGD di Tasikmalaya sudah terbentuk agar dapat berkolaborasi dengan UMKM, IKM dan pengrajin yang mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat di Tasikmalaya. Menurutnya melalui FKKGD ini bisa terhimpun dengan memunculkan kreasi dan inovasi secara bersama-sama dengan berbagai macam potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, ucap Amir Sudiana kepada Global Media News. Sudah terbentuk dan hal ini mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan para pelaku UKM se-Kabupaten Tasik terdiri dari 39 kecamatan. Mohon maaf, salah satu dari kondisi-kondisi ini memang mempunyai peran Kabupaten Tasik dari sisi potensi UKM ini mempunyai prediksi untuk pengembangan ekspansi. Artinya di sini perlu ada konektivitas dan dari sisi keberpihakan melalui FKGD ini terhimpun semua. Alhamdulillah FKGD ini terbentuk dan memunculkan kreasi inovasi secara bersama-sama dengan berbagai macam potensi yang ada di Kabupaten Tasik, baik itu olahan makanan, kerajinan dan sebagainya. Ini akan membuat sesuatu Kabupaten Tasik bukan hanya bagi pelaku usaha saja, tapi berkontribusi kepada pemerintah daerah dan juga ini berkontribusi kepada aspek-aspek yang menyangkut mengenai masalah pemberdayaan ekonomi. Karena inilah yang menjadi bahan acuan kami di Dinas Indak Koperasi dan UKM ini, bagaimana memberdayakan ekonomi. Tentunya tidak bisa oleh hanya pemerintah. Kita ada kalau nama Pentahelix itu tergabung dari berbagai institusi dan tergantung daripada komponen-komponen yang lain yang bisa menunjang. Jadi artinya di sini sekali lagi dari pertanyaan tadi adalah mengembangkan UKM-UKM yang ada di sini, berbagai macam UKM yang sudah tergabung di FKGD ini komplek. Tinggal kita mempush dan memotivasi dan mengembangkan. Nah, kita buat parameter dan toolsnya agar mereka spesifik dan fokus dalam pengembangan sesuai job description dan sesuai dengan menjadi habitat itu ada potensi masing-masing gitu. Itu mungkin. Tidak semua saya bilang. 30% Pak, drop. Dari kumulatif ya, kumulatif. Ada juga yang berkembang. Tapi perkembangan di sini belum mencerminkan secara agregat keseluruhannya. Gitu. Dan sekarang ini kami di Dinas Indak Koperasi UKM telah membuat suatu proyeksi dan estimasi termasuk pengembangannya bagaimana nih untuk ditingkatkannya. Karena mereka bisa saja suka alih profesi. Dari pedagang misalnya, jadi online, ojek online misalnya. Itu kan berpengaruh juga karena ojek online ini sifatnya sampingan. Tapi sebenarnya yang core bisnis itu adalah dari makanan olahan misalnya. Nah inilah yang coba kami kembangkan, mudah-mudahan pandemi saat sekarang berakhir, walaupun memang sudah memasyarakat pandemi istilahnya berkawan, tapi kita prokes tetap berjalan, tapi kita coba kembangkan dari sisi bagaimana mempush mereka ini supaya tidak drop, dikembangkannya lagi, itu mungkin kita perlu ada pelatihannya, perlu ada proyeksi dari sisi produksi, yang ketiga marketingnya, yang keempat mungkin mindset mereka dirubah ke arah yang digitalisasi,
Selanjutnya juga kita sudah membuat suatu ruang untuk menempatkan komunitas-komunitas tergabung di sini. Ini memudahkan kita memunculkan pola-pola Kabupaten Tasik yang memang plural, banyak, majemuk. Ini akan mempengaruhi kepada dari sisi produk domestik regional bruto tadi disampaikan 7,2%, saya analisis tahun 2019. FKKGD istilahnya untuk UMKM bisa dibantu dengan program-programnya ke depannya. Harapan Bapak dari pelaku UMKM? Harapannya untuk terus membantu sektor marketingnya dan para pelaku usaha untuk pelatihan digital marketingnya. Dengan kemarin ada COVID-19, para UMKM semua ada yang belum tekan sampai istilahnya tidak produksi lagi karena banyaknya aturan-aturan atau misalnya PPKM. Oleh karena dengan adanya ini, alhamdulillah sangat terbantu untuk bergerak dan melakukan usaha tersebut berlangsung sukses dengan menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri oleh Wakil Sekjen DPP FKKGD, Dadan Sukma Permana, Pembina FKKGD Kabupaten Tasikmalaya, Haji Tresna Senjaya, S.Sos, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang juga sebagai penasehat DPC FKKGD Kabupaten Tasikmalaya, R. Amir Sudiana, Ketua DPC FKKGD Kabupaten Tasikmalaya, M. Nur Faizal AK, SH, Sekretaris DPC FKKGD Tasikmalaya, Ika Rostikasari, Bendahara DPC FKKGD, Ela Melawati, para anggota, pelaku usaha UMKM dan IKM se-Kabupaten Tasikmalaya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Tim Global Media.